Pemirsa, kita akan masuki kabar nang penambayan. Anggota Pansus Raperda kembali membahas pencegahan penyalahgunaan narkotika wan zat adiktif lainnya bersama bagian hukum Setdako wan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarmasin di ruang rapat mini DPRD Banjarmasin tengah hari Selasa 14 Mei 2019. Kalau sudah risikonya kalau ditaruh di sini berat. Anggota Pansus Raperda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika wan zat adiktif lainnya DPRD Banjarmasin kembali membahas bersama bagian hukum Setdako wan Dinas Pemberdayaan Perempuan wan Perlindungan Anak Banjarmasin di ruang rapat mini DPRD Banjarmasin tengah hari Selasa 14 Mei 2019. Di dalam draft raperda tersebut menyatakan, selain kepolisian RI, penyidik PNS yang ada di Satpol PP dapat kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Banjarmasin. Penyidik PNS berwenang menerima laporan, pengaduan tindak pidana narkotika, tindakan pertama pemeriksaan, menyuruh berhenti wan memeriksa tanda pengenal tersangka, kemudian melakukan penyitaan barang wan surat, memanggil orang untuk didengar wan diperiksa sebagai tersangka wan saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara, juga mengadakan tindakan lain menurut hukum bisa dipertanggungjawabkan. Namun kewenangan penyidikan Satpol PP itu terbatas, sebab bisa dihentikan atas petunjuk kepolisian RI, termasuk harus memberitahukan wan menyampaikan laporan penyidikan ke kejaksaan melalui kepolisian RI sesuai KUHP. Kasubag Hukum wan Perundang-undangan Setdako Banjarmasin Jepri Pransah Waditakuni Prima TV mengakui bila Satpol PP dapat kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Banjarmasin untuk penindakan tindak pidana ringan atau tipiring. Sebelumnya draft raperda tersebut setelah diminta untuk meninjau ulang, ujar Jepri Pransah, mendapat catatan wan diminta kejelasan beberapa isi atau substansi pasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian dilakukan rapat pembahasan untuk diperbaiki lagi. Sedangkan salah satu pasal yang dimintakan penjelasan adalah mengenai penanganan pelajar yang terlibat narkoba. Menurut Jepri Pransah, untuk di Banjarmasin sudah ada 7 puskesmas yang diberikan kewenangan wan ditunjuk menangani pengobatan pencandu narkotika. Ada bunyi ketika penanganan siswa didik yang terkena masalah narkoba itu dilakukan mulai tahapan titik 2 kan. Koordinasi dengan dinas kesehatan. Harus dijelaskan dinas kesehatan itu bentuknya apa sih koordinasi. Nah, di situ di penjelasan dijelaskan bahwa koordinasinya itu diteruskan ke puskesmas, karena puskesmas kita sudah ada 7 puskesmas yang ditunjuk oleh kementerian dan ditetapkan juga oleh BNN yang bisa menangani nafsa. Nah, itu penjelasannya. Di konsep awal kita tidak ada penjelasan, hanya dinas kesehatan, tapi konkret pelaksanaannya nggak ada. Jadi di situ diminta penjelasan. Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika wan zat adiktif lainnya, Asmat, menyatakan fokus utama aturan hukum ini untuk memusnahkan wan membasmi peredaran narkoba di Banjarmasin. Selain itu, untuk memberikan perhatian khusus kepada pelajar yang terlibat penyalahgunaan narkotika, supaya pendidikannya tetap jalan, namun rehabilitasinya juga jalan. Politisi PKB ini pun berharap Raperda ini bila nantinya sudah disahkan menjadi peraturan daerah bisa bermanfaat bagi warga kota Seribu Sungai ini. Kan anak kan bila terkait narkoba di sekolahan itu bagaimana pendidikannya itu terpenuhi, penanggulangannya atau rehabilitasinya dijalankan juga, pendidikannya jalan, rehabilitasinya jalan, tidak menjas langsung, karena anak kan memerlukan perhatian dari sekitarnya, baik orang tua, pelaku pendidikan, dan sebagainya. Asmat menegaskan, anak perlu perhatian karena pendidikannya tetap harus diutamakan.